Teleponnya udah di mana ya? Halo, Lia, kamu di mana? Kita jadi sepedaan kan? Oh, udah di depan. Oke, aku tunggu ya. Bye. Hai Mel. Hai Lia. Wah, kayaknya yang ditunggu-tunggu datang juga. Duduk. Oke, pelan nggak nunggunya? Enggak lah, kita kemarin janjiannya sekitar jam segini juga. Macet nggak ke sini? Enggak sih, untungnya soalnya kayaknya masih pagi nih. Iya, karena weekend jadi masih pada molor kali ya. Tuh. Wih, aku lihat-lihat ada mainan baru nih. Iya, itu Nanobike deh, Advance. Tapi sebelumnya aku kenalin Nanobike, kita lebih baik kita sapa dulu nih sobat-sobat kita di rumah nih, Sobat Advance ya. 1, 2, 3. Halo, selamat pagi Sobat Advance. Nah, setelah sibuk bekerja selama 5 hari dan beraktivitas penuh, akhirnya sekarang waktunya kita untuk merefresh tubuh kita. Ya bener banget Lia. Jadi weekend bukan berarti alasannya untuk malas-malasan di atas kasur Bener. ya. Tapi juga saatnya kita untuk merefresh kembali badan kita. Tuh. Betul. Nah, dari tadi aku penasaran nih sama mainan baru kamu yang unik ini. Itu sepeda tapi bentuknya unik dan lucu banget. Apa sih ini sebenarnya? Ini namanya Nanobike Lia. Coba deh kamu cobain. Aku coba nggak apa-apa Cobain ya? nggak apa-apa. Cobain. Coba ya. Nah, ini namanya Nanobike Lia. Sesuai dengan bentuknya yang kamu lihat ini kan simple banget ya. Terus udah gitu ramping ya bener, ramping, slim gitu kan. Terus jadi ini nggak makan banyak space. Nah, kenapa namanya nano? Itu nano kan itu berkaitan dengan kata kecil gitu kan. Nah, ini Nanobike ini bentuknya simple, kecil, mudah dibawa kemana aja, bisa ditaruh dimanapun. Mau di kamar nih, kamu mau taruh, kamu mau sepedaan di tepi kolam renang juga bisa, mau di ruang tamu juga bisa, pokoknya bisa banget, portable, gampang banget dibawa gitu. Wih, keren juga nih Nanobike-nya. Jadi maksud kamu sepedaan bareng itu kita sepedaan pakai Nanobike ini? Betul banget, gitu. Nah, jadi nih, ya ini cara baru sepedaan zaman now. Wah. Ya kan? Karena kalau misalnya lagi COVID ini kan kita kan pasti susah banget nih buat sepedaan di luar ya. Sobat Sehat di rumah juga pasti kan takut ya untuk sepedaan di luar. Nah, Nanobike ini bisa kita gunakan dari di rumah aja begitu. Untuk manfaatnya juga sama sih kayak kita mau sepedaan di luar, cuma ini kan lebih aman kan. Iya benar, karena dalam rumah. Bener. Nah, ini kan Nanobike udah kamu coba nih. Menurut kamu gimana? Menurut aku sih ini keren ya, dengan bentuknya dan model yang stylish, simple, kecil ini bisa digunakan juga untuk berkeringat dan bahkan kita mungkin lebih produktif lagi untuk berolahraga di rumah. Bener. Kamu penasaran nggak sama keunggulannya? Wah, penasaran banget sih. Coba tolong kamu kasih tau ke aku manfaatnya apa aja nih. Boleh banget. Jadi keunggulan-keunggulan kita akan bahas ini ya. Kita duduk aja ya. Buat bahas tentang keunggulan dari si Nanobike ini. Nah, jadi Sobat Advance di rumah juga pasti penasaran banget nih Lia sama keunggulan dari Nanobike ini ya. Nah, untuk dari segi bentuknya aja kamu udah lihat kan, dari bentuknya ini udah slim, udah unik banget ya. Nah, jadi Nanobike ini bisa kapan aja kamu mau pakai, bawa di kemana aja itu bisa banget. Jadi kalau dari segi bentuk ya, itu udah oke banget, ya kan? Kayak kamu lihat udah oke banget. Simple ya bentuknya. Simple banget ya, sepeda zaman now sih. Kayaknya udah nggak zaman ya sepeda yang gede-gede gitu. Bener-bener. Sepeda yang biasa itu makan tempat banget. Jadi kalau aku pakai Nanobike ini, misalkan aku mau staycation kemana aja tuh bisa aku bawa nih. Bener banget Lia, setuju banget. Nah, terus nih Lia, selain bentuknya yang mungil dan juga slim, Nanobike ini juga stylish banget Lia. Iya, kalau kamu lihat ini kan bentuknya yang unik dan stylish ya, ramping ya. Jadi kamu tadi juga pas datang penasaran kan, ini apa sih? Aku langsung terkesima nih waktu kesini ketemu kamu. Ini apa ya? Kok unik banget bentuknya, begitu. Karena dari pertama tadi aku lihat Nanobike ini kayak langsung, wah ini apa nih? Lucu, unik banget sepedanya seperti ini. Nah, itu bukan kamu doang nih lihat, teman-teman aku yang datang ke sini juga pada ini apa Tuh ini kan, apa bener, gitu. terkesima juga pasti lihat Nanobike. Nah, terus habis ini bukan cuma keren dari luar aja lihat, tapi keren dari dalam.
Kalau lihat kecil-kecil gini kan biasa orang bilang kecil-kecil cabai rawit ya. Iya, benar-benar. Nanobike ini juga begitu. Sobat gitu. Advance di rumah juga pasti mau tahu ya. Ini kecil-kecil cabai rawit ini maksudnya kayak gimana sih buat nanobike ini? Nah, jadi nanobike ini punya 8 tension control yang kita bisa atur sendiri untuk level latihan atau exercise yang kita mau. Oke. Nih, tensinya itu bisa diatur dari level 1 sampai level 8 Wah, ya. keren. Terus jadi ini sangat kuat banget karena menggunakan sistem magnetik, bukan karet sambel. Nah, kalau biasa kita sepeda di tempat gini itu kan ada tuh untuk yang level-levelnya nih, Iya, semakin benar-benar. tinggi yang semakin berat kan. Nah, di nanobike ini juga ada gitu. Dengan bentuk yang seperti ini ada juga ya. Keren kan? Keren Kecil-kecil sekali. tapi dia bisa banget buat kita exercise sampai level 8. Waduh, berarti dengan exercise bike dengan resistensi magnetik juga lebih maju karena sesuai dengan teknologi sekarang nih. Bener, setuju banget sama kamu. Nah, terus nih, kalau misalnya menggunakan nanobike ini ya, kita tuh goesnya itu bisa sambil meregangkan tubuh kita, Lia. Oke. Gitu, jadi kalau misalnya kita mungkin kalau di luar sana, Sobat Advance ataupun dia sebenarnya hanya sepeda di luar aja kan. Iya, benar. Nah, kalau di sini juga kita nanobike ini bisa sambil melakukan peregangan tubuh kita gitu. Oh, jadi iya. stretching gitu, bisa kerja kan capek kan. Jadi bisa dapat kaki, bisa dapat pinggul, bisa dapat bahu, semuanya pokoknya dapat deh dari nanobike ini. Jadi Sobat Advance juga pasti banyak banget manfaat yang bisa didapatkan dari nanobike ini. Oke, jadi kakinya goes, badan atasnya stretching gitu ya. Iya, bener banget sih banget. tadi apa yang kamu bilang. Jadi bukan dari pinggul sampai kaki aja yang digerakin, tapi dari pinggul ke atas juga bisa diregangkan ya. Benar banget. Bersama saat goes dengan nanobike ini. Oh ya, berat maksimum nih yang bisa ditampung oleh si nanobike ini berapa kilo sih? Nah, maksimumnya kamu tebak deh kira-kira berapa kilo coba? Karena dari bentuknya yang kecil ini ya, mungkin hanya sekitar 80 kilo mungkin ya, atau 100 kilo nih bahkan. Salah. Jadi Tetot. berapa, Mel? Kan aku udah bilang nih, kecil-kecil cabai rawit. Iya. Nanobike ini bisa sampai 120 kilo, Lia. Wah, Gila keren banget nih nanobike ini. Iya, makanya. Ngomong-ngomong, cara menggunakannya si nanobike ini gimana nih? Oke, jadi nanobike ini dirancang agar mudah disimpan dan digunakan ya. Jadi beda banget dari sepeda-sepeda pada umumnya. Nah, caranya gampang banget, cuma butuh 3 tahap aja, Sobat Advance di rumah. Pertama nih, tarik kaki sepeda bagian depan dan belakang. Kedua, tarik pedal sepeda. Dan yang ketiga, terakhirnya itu tinggal tarik aja dudukan sepedanya. Udah deh, mudah banget kan? Wah, itu sih gampang banget Mel cara menggunakan si nanobike ini. Bener-bener sepedaan zaman now. Tadi fitur dan keunggulannya kan udah. Sekarang manfaat dari kita goes si nanobike ini apa aja nih Mel? Nah, manfaatnya kalau kita goes dari menggunakan nanobike ini banyak banget Lia. Jadi kalau misalnya kita pakai nanobike ini bisa dapat membantu mempercepat pembakaran kalori dalam tubuh. Wah, keren. Nah, mungkin buat teman-teman atau Lia sendiri lagi pengen lebih fit gitu kan. Nah, itu bisa nih pakai nanobike ini. Jadi kalau misalnya pakai nanobike ini kan ada levelnya. Iya benar. Nah, jadi bisa semakin level makin tinggi itu biasa makin keluar banyak. Oh, karena keringatnya. semakin berat ya benar, goesannya. benar. Jadi kalorinya juga kebakar makin banyak. Terus selain itu bisa buat melangsingkan tubuh, membentukkan otot perut, pinggul, paha sampai ke betis, bahkan dapat meredakan nyeri lutut loh. Nah, kalau kita 5 menit goes sepeda ini itu sama dengan kayak kita jalan itu kurang lebih 5 km Lia. Wah, lumayan juga loh Iya. 5 km itu. Jauh ya, tapi cuma 5 menit doang pakai nanobike ini. Wah, keren banget Keren sih. kan? Ada lagi Lia, kalau nih? misalnya kita pakai nanobike ini cuma sekitar ya 15 menit, itu bisa membakar kalori sampai 150 loh. Wah, 150 keren, kalori keren, hanya keren. 15 menit. Iya, keren banget kan? Keren banget. Berarti nanobike ini juga bisa dijadikan alternatif ya buat Sobat Advance yang lagi program diet nih. Kayak aku tertarik juga nih. Mau olahraga tapi nggak perlu ribet-ribet lagi. Dengan menggunakan nanobike ini setiap hari tentunya badan jadi lebih sehat, bugar, fit juga nih. Kira-kira harganya berapa nih Mel untuk mendapatkan satu nanobike ini? Murah banget, harganya ekonomis banget deh. Berapa Untuk coba? nanobike ini cuma 3.998.000 rupiah aja Lia. Aku kirain harganya bakal semahal sepeda-sepeda di luar sana karena sepeda sekarang lagi booming banget nih ya karena pandemi ini. Aku pikir harga itu bakal jauh lebih mahal daripada 3.998.000. Iya. Terus suaranya ada apa aja nih Mel? Nah, setuju banget kalau dari harga yang kamu bilang ini benar-benar ekonomis banget ya. bener, Lia, ya. setuju aku ya. Nah, karena sepeda di luar sana aja sekarang udah mahal banget ya. Iya, Nah, lebih dari itu Lebih soalnya. dari itu.
Kalau ini lebih murah, cuma 3.998.000 aja. Bener. Kamu sama Sobat Advance sudah bisa sepedaan dari rumah. Iya. Nah, untuk warnanya nih kamu nanya nih. Iya. Warnanya ada 4 warna. Jadi di sini ada warnanya itu Brave Red, ada Fancy Blue, Electric Green, dan Vivid White. Wah, oke banget nih warnanya. Dengan warna yang cerah ini tentunya akan membuat Anda semakin semangat untuk goes dengan Nanobike ini. Nanobike ini juara banget. Sudah mudah digunakan, bentuknya slim, stylish, simple, harganya juga oke, ekonomis banget ya Mel. Dan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan jika menggunakan Nanobike ini. Betul banget Lia, setuju deh sama kamu. Hanya dengan 3.998.000 aja loh Sobat Advance bisa mendapatkan Nanobike yang sudah dilengkapi dengan fitur dan juga keunggulan keren yang bisa dinikmatin dari Nanobike ini. Kamu belum pesen sebelum kehabisan loh Sobat Advance juga nih harus segera pesen ya karena Nanobike ini best seller banget loh Lia. Nah, aku setuju nih kalau si Nanobike ini best seller nih di Advance karena ya manfaatnya itu tadi ya dengan model desainnya juga yang oke banget lah. Dengan Nanobike, Sobat Advance sekarang bisa sepedaan di rumah dengan cara super mudah, aman, dan juga tentunya dengan gaya baru nih. Ayo goes bersama Advance dengan menggunakan Nanobike. Nanobike, cara baru Sepedaan di era new normal. Tubuh sehat dan bugar dengan cara mudah hanya dari rumah aja. Ngomong nih ya, kan kita udah ngobrol-ngobrol nih soal Iya. Nanobike nih, tapi aku punya kejutan lagi buat kamu sama Sobat Advance di rumah. Apa nih Mel? Kita kedatangan tamu spesial hari ini. Siapa tuh? Akan aku hadirkan saat lagi ya. Di era new normal ini, sebagian besar masyarakat sudah mulai kembali beraktivitas. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, agar terhindar dari paparan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Masyarakat menjadi lebih menyadari akan pentingnya kesehatan. Pola hidup sehat menjadi poin utama yang diperhatikan, dimulai dari pola makan, kebutuhan vitamin dan aktivitas olahraga, seperti bersepeda, aerobik, workout dari rumah, dilakukan guna menjaga daya tahan tubuh tetap fit, sehat, dan bugar setiap hari. Bersepeda menjadi olahraga yang paling diminati selama pandemi COVID-19. Namun, melihat masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan bersepeda ramai-ramai, menjadi hal yang harus Anda pertimbangkan sebelum mengikuti tren bersepeda ini. Memahami apa yang Anda butuhkan, Advance memiliki solusi untuk Anda bersepeda dengan nyaman, tenang, dan menyenangkan dari rumah. Advance menghadirkan Nanobike yang siap menemani olahraga Anda setiap hari. Halo Sobat Advance di rumah, pasti udah nggak sabar dan penasaran banget sama bintang tamu kita siang hari ini. Bener nih Mel, siapa sih bintang tamunya nih? Aku udah penasaran banget, langsung aja dipanggil supaya dia bisa gabung di acara kita. Oke, iya, kalau gitu langsung aja kita sambut trainer kita, Hans. Yeay, halo Hans. Halo, apa Halo. kabar? Halo, apa kabar? Baik ya. Oke, jadi pada pagi hari ini kita lagi bahas mengenai sepedaan nih, Hans, benar-benar. ya kan? Jadi kan sempet kita lihat kalau sekarang itu lagi banyak banget orang-orang yang sepedaan gitu kan di sore hari, mau itu pagi atau siang. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi mengenai topik ini nih Hans. Gitu. Nah, jadi hari ini karena topik kita ini sepedaan, ada beberapa Q&A yang udah kita kumpulin dari Sobat Advance nih. Dan terlampir beberapa pertanyaan juga ya Mel pastinya. Nah, langsung aja ke pertanyaan yang pertama nih yang mau ditanyain. Apakah perlu pemanasan sebelum bersepeda? Kalau misalnya pemanasan itu perlu, pemanasan seperti apa yang kita butuhkan? Ya itu perlu ya pertama ya, biar nggak jadi kram sama ya. kaku ototnya. Paling untuk awal-awal untuk lower body saja gitu. Oh, yang kayak gini ya. Yang umum ya, Umum ya, biasa ya. umum. Terus kaki sebelahnya ya. Terus stretching ini cukup ya. Oh, itu Oke. penting banget ya. Kita Ya, harus penting ya. pemanasan ya. Jadi kita biar nggak kaku ya. Syaraf kita tuh nggak Benar-benar. kaku gitu. Oke, jadi kalau misalnya selain pemanasan ini ada pertanyaan lain lagi. Jadi pertanyaan selanjutnya itu adalah
kalau dari aku pribadi ya, aku sering banget ngeliat teman-teman yang ngepost di Instagram, kalau mereka tuh goes tuh sampai jauh-jauh gitu loh, Hans. Nah, menurut dari segi kesehatannya itu ada batasannya nggak sih kalau sepedaan itu? Sebenarnya sih nggak ada batasan ya. Nah, jadi kita tergantung kemampuan dari kita aja. Kalau kita kuat, kita bisa lanjut. Tapi kalau kitanya belum kuat, ya kita istirahat dulu. Ya. Jadi nggak boleh maksain juga nih. Takutnya jantungnya kan nggak kuat. Nafasnya nggak kuat ya kan. Oke. Jadi kalau misalnya mau jauh itu sebenarnya nggak masalah, tapi harus ada istirahatnya gitu ya. Iya, jadi gitu. sobat advance di rumah, sepedaan mau berapa kilometer pun sebenarnya nggak masalah, tapi jangan sampai melewati kemampuan ya. Kemampuan diri kita masing-masing ya. Benar-benar. Oke, lanjut Lia, pertanyaan ketiga. Pertanyaan selanjutnya nih Han, sebenarnya manfaat bersepeda itu apa sih bagi tubuh kita? Sebenarnya banyak manfaatnya. Kayak apa aja nih? Kita intinya aja kayak untuk memperkuat tulang, kardiovaskular, otot jantung, melatih otot jantung, pernapasan, ya kan. Terus daya tahan tubuh, stamina, ya, dan lain-lainnya gitu. Oke, kalau olahraga sepeda ini bisa juga buat diet nggak sih, buat orang yang mau diet gitu, sepedaan gitu, bisa nggak? Itu bisa banget. Bisa banget ya. Karena dia ngebakar terus. Cocok nih buat aku nih Mel kayaknya. Oke. Jadi kalau misalnya buat teman-teman dan sobat advance di rumah itu kalau misalnya mau sepedaan, ini banyak banget manfaat yang bisa didapatkan ya, dan juga bener. Nggak perlu capek-capek sampai harus keluar ya kan, atau segala macam. Jadi kita bisa juga dari rumah, bisa juga mungkin sepedaan sama teman-teman dari rumah juga bisa juga. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih Has, bener nggak sih kebanyakan bersepeda itu bikin betis kita tuh gede gitu? Banyak banget nih di luar sana gitu. Sebenarnya itu hoax ada ya. Hoax ya? Iya, Oke, Jadi hoax sih sobat advance di rumah. Hoax sobat advance. Jadi orang nggak mau beli sepeda ntar ya. Iya bisa benar. Ya. Iya, oke. Kan sepeda diciptain buat kita biar bakar kalori, bakar lemak. Benar. Terus biar kita otot jantungnya dilatih, pernapasan dilatih. Zaman dulu kan orang nggak ada motor, kita pakai sepeda. Oh ya benar. Orang dulu tuh lebih sehat daripada orang sekarang. Benar juga sih. Umurnya lebih panjang banyak. Benar. Sampai kemarin juga ada ini kan kalau ajakan dari pemerintah supaya kita pakai sepeda aja gitu kan. Jadi nggak usah pakai sepeda motor. Mengurangi Sekarang polusi aja ya. kalau kita nggak ada kendaraan ada ojek online. Oh ya benar. Ya kan? Jadi kita lebih baik sebenarnya bersepeda aja Iya, ya. bagus. Harusnya gitu, jadi nggak macet kan. Oke, jadi untuk mitos atau hoax mengenai betis bakal gede kalau misalnya kita kebanyakan sepeda itu nggak benar ya, itu benar-benar hoax. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir yang di rumah, kalau misalnya bersepeda itu tenang aja, nggak akan bikin betisnya gede ya. Bahkan itu sebaliknya bagus ya, banget. bagus banget buat bagus kesehatan. banget buat tulang, terutama tulang bagian kaki juga Iya. ya. Benar. Iya benar. Oke, next dia ada apa lagi? Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya. Karena tadi kan Hans bilang nih kalau misalnya bersepeda itu bisa dibantu untuk diet ya. Sebenarnya ada batasan waktunya nggak sih berapa lama efektifnya bersepeda? Karena biasanya untuk mereka nih ya mau diet biasanya lebih dipaksain nih, kayaknya keluar keringat itu lebih banyak, itu lebih bagus, lemaknya lebih kebakar. Sebenarnya gimana tuh? Sebenarnya sih nggak harus keluar keringat, bagus kita makan Indomie juga keluar keringat. Benar sih, benar. Benar juga, ya Iya kan? benar. Oke. Efektif tuh Iya, minimal ya 30 menit ya, Oke. sampai 45 menit udah cukup. Yang penting kena di ototnya. Oh terasa ya? Terasa, feelnya dapat. Iya, Daripada iya. cuman keringetan, kita nungguin bis juga keringetan. Benar sih, benar. Oke, benar. Jadi nggak ada batasan waktu ya. Kalau misalnya kita mau olahraga itu, yang penting efektifnya aja gitu. Efektifnya itu selama kita olahraga itu efektif atau enggak buat badan kita. Nah, terus ada nih pertanyaan lagi nih. Kan bisa kan kalau misalnya aku, mungkin dia juga ya. Kalau di rumah mungkin olahraga di malam hari. Benar tuh, pulang kerja ya baru sempat nih benar. olahraga. Nah, ini kan banyak nih yang katanya goes di malam hari. Nah, itu bahaya nggak sih buat kesehatan kita sebenarnya? Kalau buat kesehatan sih enggak ya, asal jangan goesnya tuh sendirian. Kenapa tuh? Banyak begal. Oh gitu, oke. Bisa. Oke, Iya kan? bisa. Oke, lalu gimana kalau misalnya dari segi kesehatan kita katanya takut masuk angin lah, paru-paru basah. Karena katanya udara malam hari itu nggak bagus ya untuk di benar. Iya, tergantung daya tahan tubuh kita masing-masing. Balik lagi,
orang aktivitasnya banyak kan, dari pagi sampai sore pulang kantor, terus dia langsung maksain goes, terus dia daya tahan tubuhnya kurang bagus, jadi dia gampang kena sakit lah, masuk angin lah, nanti kena tipes lah, apa dia terlambat makan, pusing kerjaan kan. Tapi kalau orang pusing kerjaan lebih baik kita olahraga, bersepeda bagus. Refresh ya. Jadi refresh ya. Iya, jadi kita mau refresh pikiran, refresh badan juga ya. Jadi hemat juga kan. Oh ya benar, iya benar hemat. Oke, jadi kalau misalnya kesimpulan bisa kita ambil itu kalau di malam hari nggak masalah, mau pagi, siang, sore, malam itu nggak masalah aja. Ya, bebas. Asal jangan di atas jam 12 malam. Atas jangan. Kena begal kena begal katanya. Oke, noted banget. Oke, next Lia, ada apa Lia? Oke, pertanyaan yang terakhir nih Hans dan juga Mel. Apakah benar bersepeda itu membuat tubuh kita cepat lelah, terutama di malam hari? Nah, iya tuh, aku pribadi kalau misalnya workout, ya itu biasa capek banget sih gitu. Kayak gimana ya, kok kayak maunya lebih fresh gitu kan, tapi kok malah makin tambah capek ya gitu. badannya. Nah, karena kita aktivitas dari pagi sampai sore udah banyak. Nah, bersepeda ini lebih banyak mengeluarkan cairan. Jadi lebih cepat capek. Kecuali olahraga yang biasa-biasa aja, kayak angkat beban lebih capek sepeda ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita capek pun juga faktornya karena kita seharian beraktivitas ya. Ditambah lagi kalau misalnya olahraga kayak gini kan lebih capek gitu. Oke. Jadi nggak ngaruh ya sebenarnya ya. Nggak ngaruh. Mitos juga nih Sobat Advance mitos juga benar. Jadi nggak ngaruh kalau misalnya mau di malam hari ngerasa lebih capek bukan karena sepedanya yang salah ya, tapi memang karena kita udah aktivitas dari pagi ya. Dari kita. Oke, nah ini semua pertanyaan udah dijawab nih sama Hans nih ya Lia ya. Nah jadi kita jadi lebih tahu nih kalau sepeda tuh nggak bukan yang hanya sepeda sembarangan aja, tapi kita tahu manfaatnya dan juga mitos-mitosnya ini jangan dipercaya. Jadi kita udah dari pakar kita udah tahu gitu pasti ya. Ini udah akurat banget nih Sobat Advance. Iya benar. Ya, sekarang juga kita mau pamit dulu nih kayaknya. Terima kasih buat Hans juga atas informasi dan tips yang telah diberikan kepada kami dan juga Sobat Advance di rumah. Dengan demikian sesi Q&A kita dengan Hans ini telah selesai. Dari Hans mungkin bisa kasih tips lagi nih sebagai penutup yang terakhir supaya tetap sehat dan bugar untuk kesehatan tubuh kita nih. Iya, apalagi di tengah pandemi ini. Benar. Musim yang lagi nggak tentu, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Benar banget. Gimana? Kalau tips dan trik dari saya sih untuk sehat ya kita tingkatkan imun tubuh aja ya. Kayak atur pola makan, pola istirahat dan pola tidur ya. Oke, jadi jangan begadang. Iya, nggak begadang. Ingat ya, nggak begadang ya. Nggak bagus ya Sobat Advance di rumah. Karena kan di pandemi kan kebanyakan orang di rumah ya. Iya, benar. Dan makan tidur. Drakor kamu nih, Mel. Yang ada kebanyakan KDRT ya. Sama orang hamil ya banyak. Kan kalau di rumah terus pas waktu pandemi ya. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau di musim pandemi ini kita jadi lebih banyak di rumah ya, jadi jarang olahraga. Jadi, kenapa bisa ada nanobike ini pemirsa, ya kan? Nanobike ini bisa menemani pemirsa di rumah olahraga bahkan dari rumah, gitu, nggak perlu keluar lagi. Iya, jadi meskipun kita selama masa pandemi kita lebih banyak di rumah, work from home, kita harus tetap lebih produktif lagi, karena kita bisa lebih mengeluarkan keringat lagi ya dengan beraktivitas dan berolahraga di rumah, seperti salah satunya menggunakan nanobike ini. Benar. Oke, jadi tadi tipsnya udah ya. Ini dicatat jangan lupa ya Sobat Advance di rumah ya Lia ya. Oke, jadi terakhir sebelum kita berpisah, aku pengen banget nih sepedaan sama Hans sama Lia ya. Mungkin kita bisa stretching bareng ya, sebentar aja menggunakan nanobike dari Advance. Jadi ayo kita sepedaan bareng. Oke, kita stretching dulu. Oke. Ya, kaki diangkat. Ya. Terus dikatasin. Oke. Sama bisa pegang ini joknya. Ya, ini perlu banget ya buat kita pemanasan ya. Iya, takutnya kram pas Takut lagi. Benar-benar. Iya, benar-benar. Chance. Dilemesin dulu gitu ya. Lemesin dulu ototnya. Ke atas. Ini aja udah mulai sedikit ketarik nih Mel. Iya benar. Waduh. Tahu nih kalau jarang olahraga nih. Iya, apalagi yang ini Mel. Mantep ya. Mantep. Lumayan ya. Iya, lumayan banget nih. Sekarang mulai. Oke. Kita mulai goes ya. Ya. Lagi ya stretchingnya. Oke. Oke, tangannya gini.
diregangin. Ya. Ke Jadi atas. stretching ini Ya. memang perlu ya. Iya. Iya. Itu sambil goyang Sebelum saja ya. berolahraga. Bener. Gini. Oke. Oke, samping. Ya. Lagi. Belakang. Ya. Ini buat tarik gila enak banget ya Lia ya. Iya. Punggungnya Terasa jadi- sih kalau ini. Terasa banget ya. Oke. Bas. Oke. Oke. Ya, Jadi cukup itu nih. sedikit stretching sebelum kita bersepeda ya. Jadi itu benar. perlu banget ya. Ini berasa segar banget nggak sih Lia? Kerasa sih kalau aku ini karena Ini jarang kerasa olahraga banget. juga nih Mel. Ini kerasa banget. Enak banget ya. Jadi badan berasa lebih bugar. Nah, bener banget Mel. Jadi lebih segar. Nah, terima kasih untuk Hans yang sudah hadir Thank di you. studio kita pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk informasi serta tips yang diberikan. Oke, dengan demikian sekian goes kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk share informasi ini ya, dan juga like juga, dan juga subscribe juga. Jangan lupa, itu harus banget. Dan bunyiin loncengnya juga di YouTube channel Advance TV ya. Nah, Benar. fungsinya apa buat lonceng ini? Nanti supaya Sobat Sehat itu nggak ketinggalan untuk informasi-informasi yang lebih menarik dan inovatif lainnya. Nah, benar banget. Oke, kalau begitu saya Melisa dan rekan saya Lia, dan juga Hans. Terima kasih. Kita ketemu di lain waktu dan tetap sehat tetap semangat bersama Advancing Life. Advancing life.